Ya gantian. Gantian ya. Ayo dong, awas dong. Bawas, Mbak. Mbaknya minggir, Mbak, tolong, Mbak. Oke. Desti. Dek. Oke. Borin. Dari Lesti sama Arman Maulana. Oh, saya juga. Bersyukur karena tadi berjalan dengan lancar dan saya juga sangat senang diberikan kesempatan untuk bisa menjadi saksi di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan juga Om saya sampaikan bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk kedepannya. Banyak karena kan ya itu kan hal yang tidak baik ya gitu ya. Siapa yang siapa yang nyaman kalau menjadi terlapor terus gitu, pengennya kan cepat selesai, cepat ada solusi apapun ya. Kalau memang cara penyelesaiannya harus bersilaturahmi ya apapun caranya lah ya. Saya berharap ini cepat selesai. Banyak kehilangan pekerjaan. Ya kalau soal itu bersyukur aja alhamdulillah. Cuma lebih ke tidak ya kenyamanan hati, kenyamanan saya pribadi aja gitu sebagai masyarakat Indonesia yang jadi terlapor terus. Sejauh ini tadi Om Semi memberikan semangat untuk terus berkarya, jangan pernah takut untuk menjadi penyanyi, jangan pernah takut untuk bisa terus menyanyikan lagu-lagu yang top. Sejauh ini dari kuasa hukum saya masih ada komunikasi tapi nggak saya langsung. Ya? Ayo, Lai. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya berdiri sebagai saksi itu justru ingin menjelaskan kepada hakim, kepada semuanya bahwa pencipta dan penyanyi itu nggak boleh putus hubungan. Pencipta dan penyanyi itu sudah hukum alamnya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti ikan dan air itu nggak sama sekali, nggak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya curhat secara pribadi, tapi semoga pihak-pihak yang berkonflik yuk buka hati, lebih dewasa. Konflik itu tidak akan menyelesaikan segala sesuatunya, ujungnya itu tidak akan baik. Tapi kalau kita dewasa duduk bareng, berapapun nominalnya pasti ketemu. Setuju ya? Kalau kita duduk bareng, hatinya
ya baik aja, tenang, itu gak usah pidanain ini, pidanain itu, ribut ini. Duduk bareng aja, duduk bareng, ngopi, main catur kayak apa, pasti terjadi kerjasama yang indah, dan itu yang saya pengen, dan itu tidak boleh rusak ke depannya untuk pencipta-pencipta baru, untuk penyanyi-penyanyi baru, untuk penerus-penerus kita yang nantinya akan kebingungan di masa depan kalau konflik ini tidak selesai. Begitu sih. Ya, saya tidak menerima lagu akhirnya. Tadi saya jelaskan ke hakim, saya banyak juga orang pencipta-pencipta lagu yang mungkin belum punya nama, belum punya akses ke industri musik. Saya mohon maaf karena saya nggak kenal, karena itu orangnya saya belum kenal, ya saya terpaksa menolak karena saya takut. Kalau untuk pencipta yang saya kenal, contohnya Ariel, contohnya pemainnya siapa, El Manino gitu, saya kenal gitu, punya dia nawarin lagu, mungkin saya lebih berani ya. Tapi kalau untuk orang yang nggak dikenal, tapi memang saya kan hari ini cuman istilahnya mendukung teman-teman yang menjadi saksi. Seperti Kak Arman bilang, mudah-mudahan langkah kita ke Mahkamah Konstitusi ini membuahkan hasil. Kita cuma mengejar dua sebetulnya. Targetnya adalah mendapatkan kepastian hukum, siapa yang mesti bayar performing rights, dan bagaimana mekanisme yang seharusnya dalam izin menyanyikan sebuah lagu, dalam konteksnya juga performing rights. Cuma dua itu. Mudah-mudahan melalui langkah ini ada kepastian bukan cuma buat kita penyanyi yang udah terkenal gitu, karena ini menyangkut semua penyanyi, termasuk anak-anak muda yang baru belajar nyanyi, mau pentas di pensi, semuanya kena. Makanya kita perjuangkan itu, kira-kira begitu. Terima kasih. Mas Ariel, satu lagi, ya. soal ketimpangan antara penyanyi dan pencipta lagu itu bagaimana? Jomplang sekali. Iya betul. Sebetulnya itu tadi ya, jadi memang ada permasalahan ketimpangan tadi, ketimpangan antara penyanyi dan pencipta, tapi mesti dicari betul apa permasalahannya. Jadi kalau masalah itu kan mesti dicari solusi yang tepat. Nah, solusi tepat itu yang kita butuhkan. Menurut saya yang terjadi belakangan ini bukan solusi yang tepat sebetulnya, karena menimbulkan masalah baru. Jadi apabila nanti masalah ini sudah selesai, yang ketentuan siapa yang harus bayar dan bagaimana mekanisme izin yang paling betulnya, langkah berikutnya adalah itu tadi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu dan terutama bagaimana menegakkan tentang masalah hak cipta itu di sini di Indonesia. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, siap. Oke. Terima kasih ya. Oke. Atau sana ini. Tadi saya di sana. Oke, 1, 2, ya, dah. Relax. Gimana deh? Lesti, soal ketimpangan antara pencipta dan penyanyi gimana Lesti? Segalanya. Tapi untuk sifatnya teknis nanti mungkin bisa dijelasin oleh pengacara kita Pak Sarah sebagai praktisi hukum yang ikut mendampingi. Mungkin sempat nervous nggak sih? Lama ya? Siapa? Lesti. Gimana nih Kak?
Siapa? Agak mundur aja sih. Oke, baik. Mungkin teman-teman kita menyampaikan sedikit aja, semoga dengan proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi saat ini itu bisa memperluas posisi dan kedudukan dari para pencipta dan juga dari penyanyi, sehingga konflik ini harus segera diakhiri. Dimana juga yang kita ketahui bersama proses yang sedang saat ini dihadapi oleh Leslie itu akan segera membuka lebih terang penyelesaian seperti apa persoalannya. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya. Kita belum ada rencana ke sana sih. Ya, silakan. Mas Junot. Oke. Terima kasih Mas. Siapa kita memang udah dikasih tahu kan ya sempat bergetar mengucapkan tadi membacakan tadi ya lumayan cukup emosional tadi, tapi ya alhamdulillah Gimana? dengan lancar. Gimana pertama kali nyanyi depan hakim? Iya, gimana tadi Dek nyanyi depan hakim gimana tadi? Gimana Dek tadi Dek? Aduh gimana loh pokoknya. Bang Bin lihat Dede tadi. Padahal dia udah sering loh depan hakim, Irfan Hakim tadi. Bukan Dede ke kakak kan ya apa tadi Dede doa. Cuman doa Dede. Tapi tadi di dalam bertemu Dede. Anak seperti apa Kak Dede? Sebagai Bukan cuma seperti istri, pintu kaca.